Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, gua akan memberikan 10 cara elegan menghadapi orang yang menghina kita. Beberapa di antara kita dilahirkan dengan kondisi fisik kecerdasan sehingga status sosial ekonomi yang tidak membaik. Kondisi seperti ini membuat kita merasa minder. Masalahnya semakin runyam ketika ada orang yang menghina diri kita. Dengan perkataannya, para penghina mampu membuat perasaan seseorang menjadi rendah diri. Orang yang kondisinya baik-baik saja bisa dibuat minder, apalagi yang sejak awal sudah sering merasa minder. Lantas, apa yang sebaiknya kita lakukan? Menangis, memendam perasaan dendam? Padahal dalam hidup ini bukan tak mungkin kita akan sering berhadapan dengan orang seperti mereka. Karenanya akan lebih baik apabila kita belajar sejumlah cara menghadapi orang yang menghina kita itu dengan elegan. Yang pertama, bersikap lebih dewasa. Reaksi pertama yang sering dirasakan seseorang saat menerima hinaan adalah kegagetan. Kita akan merasa kaget. Kenapa ada orang yang tega melakukan hal itu? Setelahnya kita harus merasakan amarah. Dan apabila kondisi ini terus terjadi, kita bisa merasa malu dan minder. Reaksi emosi seperti ini adalah hal yang wajar dirasakan. Kita adalah manusia yang memang normal merasa sakit hati ketika dihina. Tapi saat menghadapi orang-orang seperti itu, kita jelas harus lebih mengedepankan rasionalitas daripada marah-marah. Tatap saja mata dia atau tatap saja mata yang menghina Anda dengan tajam. Tunjukkan gestur kaku dan berwibawa. Tampilkan juga sikap yang dingin. Reaksi seperti ini jauh lebih elegan daripada membentak histeris kepada orang yang menghina kita. Yang kedua, identifikasi sumber masalahnya. Setelah mampu menenangkan diri, kini saatnya mencari tahu apa alasan dibalik penghinaan tersebut. Tanpa tahu alasannya, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang menghina kita? Ada banyak alasan kenapa seseorang melakukan penghinaan, namun secara umum kita bisa membagi alasan-alasan tersebut menjadi 2. Pertama, karena orang tersebut sedang kesal pada kita. Dan kedua, karena orang tersebut merasa dirinya lebih tinggi. Untuk alasan pertama, kita hanya perlu mencari akar kemarahannya. Bisa jadi loh, si penghina hanya marah karena ada kesalahpahaman tertentu. Setelah kita mengatasi kesalahpahaman itu, ia pun kembali seperti sedia kala. Yang sulit adalah menghadapi mereka yang merasa dirinya lebih tinggi.
Orang-orang seperti ini mungkin menganggap Anda tidak pantas menjadi temannya, atau mereka menganggap Anda tidak cukup pandai di tempat kerja. Yang ketiga, tegur orang itu secara langsung. Tahukah Anda bahwa banyak orang yang melakukan perundungan karena menganggap korbannya tak mampu speak up dan membela diri? Mereka merasa bisa semena-mena karena menganggap korbannya terlalu lemah, bahkan untuk protes sekalipun. Karenanya, bila menghadapi penghina yang merasa dirinya lebih tinggi, jangan segan untuk langsung menegurnya. Katakan dengan tegas bahwa sikap yang ia tunjukkan tidak baik. Bila Anda mengalami ini di tempat kerja atau di sekolah, jangan ragu melaporkan ke pimpinan untuk masalah di kantor atau BK. Untuk masalah di sekolah. Bagaimana bila mereka mengatai Anda sebagai tukang lapor? Biarkan saja. Mereka mengatakan itu hanya karena mereka takut Anda melaporkannya. Nanti setelah Anda melaporkannya, Anda tinggal duduk manis melihat si penghina ditegur oleh orang-orang yang lebih berwenang. Yang keempat, tunjukkan kualitas diri. Hinaan bagaimanapun juga terasa sangat menyakitkan apabila ada kadar kebenarannya. Contohnya, Anda dihina kurang pintar dan memang kenyataannya Anda selalu menempati ranking bawah di sekolah, atau Anda dihina sebagai karyawan bau kencur dan faktanya Anda memang belum tahu banyak soal dunia kerja. Menghadapi hinaan seperti ini jelas bisa menguras emosi seseorang. Tapi hinaan semacam itu sebetulnya justru bisa memacu kita loh. Anda bisa menggunakannya sebagai motivasi untuk berkembang dan maju. Hanya saja lakukan hal ini dengan hati-hati. Jangan sampai Anda terobsesi menjalani hidup untuk membuktikan bahwa penghina Anda salah. Anda pun berhak bahagia. Daripada terobsesi membuktikan orang lain salah, ikuti saja passion Anda. Misalnya, Anda memang tak pandai di bidang akademik dan sering mendapat hinaan karena hal itu. Tapi Anda menerima kekurangan tersebut dan fokus mengembangkan prestasi di bidang yang lain seperti seni dan olahraga. Yang kelima, cari pergaulan yang baik. Cari pergaulan yang baik. Bagaimana bila si penghina adalah teman kita? Bagaimana bila si penghina adalah saudara kita? Tentu tidak mudah menghadapi orang yang menghina kita bila si penghina punya kedekatan tersendiri. Namun daripada Anda selalu menanggung sakit, sebaiknya hindari saja mereka. Cari pergaulan lain yang lebih baik. Cari orang-orang yang bisa berinteraksi dengan positif
saling mendukung, dan saling menghargai. Ingatlah, dunia tidak selebar daun kelor, sehingga peluang menemukan sahabat yang baik demikian terbuka lebar. Yang keenam, curhat. Tidak semua orang memiliki mental baja. Karenanya respon setiap individu terhadap sebuah hinaan pun pasti berlainan antara satu dengan yang lain. Saran gua, apabila Anda merasa tekanan yang demikian besar, carilah tempat untuk menuangkan segala keluh kesah Anda. Jangan malu untuk curhat. Anda bisa minta bantuan teman, saudara, hingga psikolog, atau bisa mencurahkan segala perasaan sedih Anda. Percayalah, Anda akan merasa lebih ringan selepas melakukannya. Dengan perasaan yang lebih baik, Anda pun bisa menghadapi si penghina dengan lebih bijak dan elegan. Yang ketujuh, minta saran. Dalam kondisi yang tertekan seperti menerima hinaan terus-menerus, manusia seringkali sulit berpikir dengan jernih, sehingga tindakan yang diambil pun cenderung gegabah dan jauh dari kesan elegan. Makanya, bila Anda merasa sangat buntu, jangan ragu untuk meminta saran orang lain. Pilih orang yang tepat untuk mendapatkan saran terbaik. Cari orang dewasa yang sekiranya bisa memberikan saran yang bijak. Dan ketika menerima saran, Anda juga harus bisa berpikiran terbuka. Jangan menolak atau menyanggah setiap saran yang diberikan. Bila Anda terus-menerus menyanggah, si pemberi saran malah bisa marah pada Anda. Yang kedelapan, beri si penghina contoh. Boleh loh, sekali-kali Anda mencontohkan kepada si penghina Anda bagaimana cara bersikap yang baik. Hal ini terutama krusial untuk menghadapi orang yang menghina kita yang usianya lebih muda. Misalnya saja, Anda seorang guru baru yang memiliki beberapa murid yang suka mengejek Anda. Ketika siswa Anda mulai mengatakan hal-hal bernada merendahkan, tegurlah ia dengan tegas. Lalu, di lain kesempatan, ketika ia berhasil mengerjakan tugas dengan baik, puji juga hasil karyanya. Selain itu, jangan segan memuji kawan-kawannya yang lain yang punya prestasi serupa. Dari sini, si penghina akan mendapatkan gambaran bagaimana cara bersikap yang baik terhadap orang lain. Sebab bisa jadi orang yang menghina kita melakukannya tanpa sadar. Mereka merasa hanya bercanda karena tidak dididik dengan baik, sehingga mereka pun menyakiti hati kita tanpa sengaja. Yang kesembilan, memaafkan. Beberapa di antara kita akan menemukan alasan kenapa seseorang suka menghina kita.
Namun, beberapa yang lain mungkin tak akan pernah tahu alasannya, atau kita justru menemukan bahwa si penghina ini sebenarnya punya masalah besar, sehingga ia suka merendahkan kita sebagai bentuk pelampiasan. Bila kondisinya demikian, selain menghindar, belajarlah untuk memaafkan. Memang memaafkan orang yang menyakiti dan meremehkan kita tidaklah mudah. Namun hal ini pun dilakukan agar hati Anda lebih tenang. Dengan memaafkan, Anda mengikhlaskan perilaku orang tersebut dan tidak mencari maaf darinya terus-menerus. Anda pun bisa lekas move on setelah memberi maaf. Selanjutnya, Anda bisa menjalani hidup Anda dengan lebih tentram tanpa teringat dengan perilaku buruk si penghina. Yang ke-10, berdoa. Terakhir dan yang tak kalah penting adalah berdoa. Apapun agama Anda, berdoalah. Jika Anda merasa hinaan, orang-orang bikin Anda sangat tertekan. Sebagai contoh, jika Anda Muslim, Anda bisa berdoa setelah menunaikan sholat. Berdoalah untuk diri sendiri agar Anda diberi ketegaran menghadapi hinaan tersebut. Berjiwa besarlah dengan mendoakan si penghina. Anda mendoakan si penghina agar berubah sikapnya. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Maka dari itu, gua menutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.